Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Purwatiningsih SSI MSc selaku dosen mekanika klasik di Universitas Nasional. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Saza Cynthia dengan NIM 20700344608. Saya berasal dari Universitas Nasional Jakarta, jurusan Fisika. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerakan benda kaku dalam 3 dimensi, mekanika Lagrangian. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal siapa pencetus dari Lagrange tersebut. Seperti yang di slide ini, inilah adalah bapak yang menemukan atau menciptakan Lagrange. Mekanika Lagrangian adalah reformulasi mekanika klasik yang diperkenalkan oleh matematikawan dan astronom Italia Prancis yang bernama Bapak Joseph Louis Lagrange pada tahun 1788. Dalam ilmu fisika dinamika, apa yang dimaksud dengan dinamika benda kaku adalah dinamika benda kaku ini adalah ilmu yang mempelajari pergerakan sistem benda-benda yang saling berhubungan di bawah aksi gaya eksternal. Asumsi bahwa benda-benda itu kaku, maksud benda kaku itu yaitu benda tersebut tidak berubah bentuk di bawah aksi gaya yang diterapkan. Menyederhanakan analisis dengan mereduksi parameter yang menjelaskan konfigurasi sistem ke terjemahan dan rotasi kerangka acuan yang dipasang pada setiap benda. Dinamika sistem benda kaku itu dijelaskan oleh hukum kinematika dan dengan penerapan hukum kedua, kinetika, Newton atau bentuk turunannya, atau yang disebut dengan mekanika Lagrangian. Selanjutnya itu keuntungan mekanika Lagrange. Yang pertama, mekanika Lagrange ini tidak menggunakan diagram gaya untuk menyelesaikan persamaan geraknya. Selanjutnya, berat benda itu ditinjau berdasarkan dari kebebasan. Dan yang ketiga itu meninjau energi kinetik dan energi potensial. Baik, jika kita tinjau dari koordinat, itu Q1, Q2, dan Q3 sebagai koordinat umum. Kita misalkan di sumbu X itu dapat dituliskan XQ. Di sini terdapat hanya 1 derajat kebebasan. Derajat kebebasan ini maksudnya benda, kita misalkan ada benda, ada sebuah balok yang bergerak tegak lurus, itu maksudnya bisa bergerak hanya ke sumbu X. Jadi disebut dengan 1 derajat kebebasan. Tapi jika terdapat sumbu X, Y, maka dapat ditulis X Q1, Q2. Maksud di sini benda tersebut itu bisa bergerak di sumbu X dan Y. Jadi disebut dengan mempunyai 2 derajat kebebasan. Begitu juga dengan 3 derajat kebebasan, yang mana dia terdapat 3 sumbu X, Y, dan Z. Di mana X itu dapat dituliskan X Q1, Q2, Q3, Y Q1, Q2, Q3, dan Z itu dapat dituliskan sebagai Z Q1, Q2, dan Q3. Di sini mempunyai 3 derajat kebebasan. Maksudnya benda tersebut dapat bergerak di sumbu X, Y, dan Z. Oke, jika kita tinjau dari Q berubah dari Q1, Q2 menjadi Q1 delta Q1, Q2 dan delta Q2. Jika kita transformasikan, delta X sama dengan do X per do Q1 dikali delta Q1 ditambah do X per do Q2 dikali delta Q2
itu dapat ditulis untuk perpindahannya yaitu delta X sama dengan do X per do K dikali delta K dari K sampai dengan N. Kemudian untuk sumbu Y itu dapat ditulis sebagai delta Y sama dengan do Y per do Q1 dikali delta Q1 ditambah dengan do X per do Q2 dikali delta Q2. Untuk perpindahannya dapat ditulis sebagai delta Y sama dengan do Y per do K dikali delta K dari K sampai dengan N. Selanjutnya untuk lebih memahami maksud dari persamaan di atas itu dapat dituliskan sebagai contoh soalnya yaitu gerak partikel ditinjau dalam koordinat polar, dimana di sini kita mengubah dari koordinat kartesius menjadi koordinat polar dengan Q1 sama dengan R dan Q2 nya adalah theta. Seperti dilihat dalam gambar, ini ada koordinat polar dan koordinat kartesius, sehingga dapat dituliskan sebagai X sama dengan XR theta sama dengan R cos theta. Perpindahan delta X sama dengan do X per do R dikali delta R ditambah do X per do theta dikali delta theta. Untuk turunannya pada sumbu X ini yaitu cos theta delta R dikurang R sin theta delta theta. Pada sumbu Y dapat ditulis Y sama dengan R theta sama dengan R sin theta. Untuk perpindahannya delta Y sama dengan do Y per do R dikali dengan delta R ditambah do Y per do theta dikali dengan delta theta sama dengan sin theta dikali delta R ditambah R cos theta dikali delta theta. Persamaan gerak partikel yang dinyatakan oleh persamaan Lagrange itu dapat diperoleh dengan meninjau energi kinetik dan energi potensial partikel tanpa perlu meninjau gaya yang beraksi pada partikel. Jika didefinisikan Lagrangian sebagai selisih antara energi kinetik dan energi potensial dari prinsip Hamilton dengan mensyaratkan kondisi nilai stasioner, maka dapat diturunkan persamaan Lagrangian. Persamaan Lagrange merupakan persamaan gerak partikel sebagai fungsi dari koordinat umum, kecepatan umum, dan mungkin juga waktu. Kegayutan Lagrangian terhadap waktu merupakan konsekuensi dari kegayutan constraint terhadap waktu atau dikarenakan persamaan transformasi yang menghubungkan sistem koordinat kartesius dan koordinat umum mengandung fungsi waktu. Pada dasarnya, persamaan Lagrange ekuivalen dengan persamaan gerak Newton jika koordinat yang digunakan adalah koordinat kartesius. Aplikasi persamaan Lagrange. Untuk mengaplikasikan persamaan Lagrange, maka langkah-langkahnya adalah yang pertama, pilih koordinat yang sesuai untuk menggambarkan konfigurasi dari sistem tersebut. Kemudian tentukan T sebagai fungsi koordinat dan turunan waktu. Yang ketiga, jika sistem konservatif, maka carilah V sebagai fungsi koordinat. Jika sistem non-konservatif, maka carilah gaya umumnya, yaitu QK. Persamaan diferensial gerak itu diberikan oleh d per dt do t per do K sama dengan K ditambah do t per do K, atau juga bisa dituliskan sebagai d per dt do L per do K sama dengan do L per do K, atau juga bisa dituliskan sebagai d per dt do
L per do Ki K sama dengan Ki aksen K ditambah dengan do L per do Ki K. Mekanika Lagrangian itu banyak digunakan untuk memecahkan masalah mekanika dalam fisika, dan ketika formulasi mekanika klasik Newton tidak sesuai. Kemudian mekanika Lagrangian ini berlaku untuk dinamika partikel, sedangkan medan dijelaskan menggunakan kerapatan Lagrangian. Kemudian untuk persamaan Lagrange juga digunakan dalam masalah optimasi sistem dinamis. Dalam mekanika, persamaan Lagrange jenis kedua itu lebih banyak digunakan dibandingkan dengan persamaan jenis pertama. Baiklah, saya kira cukup sekian presentasi dari saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Purwatiningsi SSI MSc selaku dosen mekanika klasik. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.